Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita siapkan diri untuk kita masuk dalam ibadah, dan kita akan tundukkan kepala untuk kita bersama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk membawa hidup kami ini beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya ampuni segala kekurangan, kesalahan kami, bahkan dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan sungguh Tuhan kami sangat mengundang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Dan kiranya Tuhan menolong seluruh hamba-hamba-Mu yang terkait dalam pelayanan ini, juga alat yang kami gunakan, biar Tuhan jamah dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dalam bentuk apapun juga kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut puji-pujian, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersuka cita untuk memuji Tuhan, dan kita akan melakukan satu pujian dari buku NR nomor 62. NR 62, bersama malaikat di surga. Malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu
haleluya, aku menyembahmu. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya kita mengagungkan Tuhan, ya kita menyembah kepada Tuhan, ya lewat puji-pujian yang kita naikkan pada saat ini. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lakukan dari buku NR, dari buku NR nomor 20. NR 20, waktu Tuhan tolong saya. NR 20.
Allah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami mengakui di hadapan Engkau, jika Tuhan tidak menolong kami, pasti kami binasa, kami tersesat dan akhirnya binasa. Tapi syukur oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah menolong kami lewat firman-Mu, dan Engkau sudah membimbing kami, dan Engkau mengembalikan kami ke jalan yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan lewat puji-pujian ini. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami semua. Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong para hamba-hamba-Mu, para gembala dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan memakai dengan heran Tuhan, dan sertakan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang begitu mahal. Terima kasih urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba tetap berserah diri kepada-Mu, dan Engkau mengetahui keterbatasan ketidakmampuan hamba. Tapi hamba rindu Tuhan untuk bisa melayani Engkau, dan itu sebabnya Tuhan memberikan kemampuan surgawi supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu boleh menemplak kehidupan kami, boleh mengoreksi, menegur, menyucikan kami, bahkan sampai memperbaharui kehidupan kami, yang sampai sewaktu-waktu kami boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya dudukkan dengan tenang, dengan baik Tuhan. Damai sejahtera-Mu, ketenangan hati batinnya tetap Engkau nyatakan, sehingga Tuhan sungguh mereka tetap merindukan juga akan segala perkataan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyampaikan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Dan kita bersyukur jika sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Saudara sekalian, itu sebabnya bagi saudara yang akan mengikuti, tentu saudara sudah menyiapkan semua untuk nanti kita bersama-sama mengangkat tubuh dan darahnya Tuhan setelah firman Allah dibentangkan kepada kita semua. Itu sebabnya, saudaraku, jika perjamuan suci itu dilaksanakan, saudaraku, maka harus dibarengi dengan firman pengajaran, saudaraku, firman Allah yang supaya mengkuatkan, meneguhkan kita, saudaraku, untuk mengoreksi kehidupan kita, sehingga nanti perjamuan suci ini kita bisa layak untuk kita mengangkat, untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita masih dalam pemeriksaan kita tentang roh diasuh oleh Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudaraku, ya, kita tidak bosan-bosannya untuk kita akan membaca ayat-ayat ini, supaya kita semakin membaca, semakin kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita akan kembali untuk membaca ayat yang ke-17, 18,
dan ke-19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Jadi tempat datar ini menjadi sasaran Tuhan, dan disitulah kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia. Ini juga harus dicatat, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang bukan saja mendengar, tetapi juga dengan membawa sakit penyakit. Ya, kalau sekarang dengan membawa beban dan masalah dan persoalan, bagaikan sakit itu, saudara sekalian, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Bukan sakit penyakit biasa, tetapi juga ada yang dirasuk roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ayat yang ke-19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Kita lihat orang banyak itu yang terdiri atas murid-murid Tuhan juga orang lain, semua datang untuk mendengarkan dia. Ayat 9, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Ada satu upaya usaha untuk bisa menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Jadi ini yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Setelah dia berdoa semalam-malaman, dia turun dan dia berhenti di tempat yang datar itu, dan di sanalah berkumpul murid-murid dan orang lain. Begitu banyak murid, tapi dari sekian banyak murid ini juga mempunyai satu kerinduan yang sama untuk bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Tetapi juga ada yang membawa beban, membawa persoalan, yaitu sakit penyakit. Ada juga yang mereka juga dirasuk oleh roh-roh jahat. Ya, tetapi ayat mengatakan Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Mereka semua juga berusaha untuk bisa menjamah dia. Ya, sebab kemarin saya mengatakan, seorang yang meleleh darah 12 tahun itu, dia mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Keyakinan ini kita juga meyakini orang-orang yang berusaha menjamah dia itu juga akhirnya dijamah oleh Tuhan dan mengalami suatu kesembuhan yang begitu heran. Kita akan melihat bahwa begitu banyaknya kehidupan yang membutuhkan suatu pertolongan. Ya, banyak orang yang sakit di sana. Ya, sakit karena sakit penyakit, tapi juga sakit karena dirasuk oleh roh-roh jahat. Di rohnya itu diganggu, Ya, sakit penyakit ini dialami, dihadapi oleh banyak orang itu, tetapi kita bisa melihat dengan adanya orang-orang sakit ini juga Tuhan juga mengatakan kemarin yang kita sudah periksa, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi orang sakit ini juga gambar dari kehidupan orang-orang berdosa. Dan aku datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Jadi jelas, orang berdosa ini digambarkan seperti orang sakit. Orang berdosa ini juga digambarkan seperti rohnya itu diganggu oleh roh-roh jahat itu. Sakit. Tetapi Tuhan itu heran. Mungkin kita bertanya, bagaimana bisa tahu kalau keadaan dari roh itu sedang sakit, atau roh kita sedang sakit,
Ini menjadi suatu pertanyaan mungkin buat kita. Apa kita bisa tahu kalau seseorang itu dia sedang sakit atau rohnya itu sedang sakit? Kalau sakit jasmani, badan ini sakit, sakit oleh karena panas, oleh karena apa, terbentur apa, lalu sakit atau jatuh, terpleset, lalu luka, sakit. Nah ini mudah diketahui, ya. Kalau tubuh jasmani kita sakit, kita dapat segera mengetahui. Tetapi persoalannya, kalau roh itu yang sakit, atau rohani yang sakit, bagaimana kita bisa mengetahui? Mungkin tubuhnya segar, tubuh jasmaninya tidak nampak dia itu sakit. Tapi apakah kita pernah mengetahui bahwa sesungguhnya orang itu sedang mengalami sakit, rohnya itu sakit? Nah, hal yang semacam inilah yang Tuhan ingin lakukan, ingin menolong kehidupan-kehidupan yang semacam itu. Nah, kalau orang-orang sakit semacam ini, dibiarkan, tidak diobati, ya, dibiarkan dan tidak diobati, tidak diurus, ya baik itu jasmani, maka kehidupan itu juga akan mengalami kematian, akan mati, kehidupan itu. Kalau sakit tidak diurus, tidak diobati, maka sakit penyakit itu akan semakin parah dan pada akhirnya ya akan menimbulkan suatu kematian. Sementara kalau kita bisa melihat ya seorang perempuan yang meleleh darah ini, mengalami pendarahan 12 tahun ini, sudah menghabiskan uang berapa, apa yang dia punya habis, dibawa kepada orang-orang pintar, orang tabib-tabib dan semua suatu. Dan ternyata juga tidak bisa menjadi sembuh. Tidak menjadi sembuh, malah penyakitnya lebih lagi, Tapi puji Tuhan, perempuan yang meleleh darah 12 tahun itu, ya dia punya keyakinan yang begitu keras untuk bisa menjamah dia. Dia berpikir, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu betul-betul terjadi, dia menjamah, dan di saat itu juga pendarahannya berhenti. Nah sekarang kita lihat, tadi saya mengatakan, kalau kita sakit penyakit jasmani, mudah untuk kita diketahui, mudah dideteksi, namun demikian kalau sakit penyakit itu pun juga tidak diobati, tidak segera dirawat, tidak segera ditangani, juga sama akan menimbulkan suatu kematian bagi kehidupan itu, ya, bagi kehidupan itu. Apalagi kalau ini sakit rohani, rohnya itu sakit, rohnya itu ya dirasuk oleh roh-roh jahat. Roh jahat masuk dalam kehidupan itu. Dengan kata lain, dia sedang mengalami sakit rohani. Rohnya itu sakit. Nah ini pun kalau tidak segera ditangani, ya, tidak segera dibawa kepada Tuhan, tidak ada upaya untuk menjamah Tuhan, maka kehidupan itu lebih fatal lagi. Bukan saja mati jasmani, mungkin jasmaninya hidup. Kalau tadi penyakit jasmani kalau nggak diobati bisa membawa kematian. Sekarang kalau rohani yang mati, ini lebih dahsyat. Ini lebih dahsyat. Kalau kematian rohani ini tidak diatasi, tidak segera ditangani, ini juga akan membawa kepada kita kepada kematian rohani. Kalau kematian jasmani, tubuhnya yang mati. Tapi kalau kematian rohani, tubuhnya masih hidup. Mungkin juga masih sehat. Tapi sesungguhnya rohaninya yang mati. Nah kalau rohani yang mati, ini betul-betul akan binasa. Akan binasa.
akan masuk dalam kebinasaan, masuk dalam penghukuman, bahkan penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya kepada kita, Tuhan tunjukkan dengan apa dalam cerita di atas ini, kita diberikan suatu pelajaran yang begitu hebat ketika orang-orang ini datang dengan sakit penyakit, dengan ada orang yang dirasuk oleh roh jahat ini, semua berusaha untuk menjadi sembuh. Buktinya apa? Dia mau menjamah, berusaha menjamah Tuhan. Menjamah itu artinya dia mau menyentuh, menjamah Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ya, mati. Dampaknya kematian rohani itu akan fatal kalau tidak segera datang kepada Tuhan atau dibawa kepada Tuhan. Dan sesungguhnya ini terjadi pada kita. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita dalam suratan Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, kita akan melihat Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama berbunyi demikian, kamu dahulu sudah mati. Siapa kamu itu? Saya, jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan untuk kita, ya, kalau sekarang kita ada semacam ini, kita sekarang bisa menikmati ibadah, bisa kita melayani Tuhan sampai hari ini, dengan apa yang Tuhan ingatkan lewat Paulus di sini, untuk supaya kita tidak merasa bahwa kita ini kuat, kita mampu, kita hebat, lalu kita menjadi sombong, Jangan, tujuannya mengingatkan ini, untuk supaya kita mengerti kamu itu dulu sudah mati. Ini jelas firman Tuhan mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, oleh karena dosa-dosamu. Jadi, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat, ya, penyakit rohani di sini, saudaraku, yang disebutkan rohnya sakit itu atau sakit rohani itu, ya, buktinya apa? Buktinya apa yang bisa membawa kematian ini? Buktinya sakit rohani itu, rohnya sedang sakit itu artinya dia dalam perbuatan dosa. Kehidupan itu berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa atau sengaja berbuat dosa. Ini bukti bahwa kehidupan itu rohnya sakit atau sakit rohani. Begitu gampang, begitu mudahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan sengaja untuk berbuat dosa. Nah, di sini diingatkan oleh Paulus ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu sudah mati ketika kita melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau sekarang kita seperti apa yang ada sekarang ini bisa beribadah, Tuhan mengingatkan untuk supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi sebaliknya, kenyataan yang terjadi, ini yang terjadi, ini seringkali terjadi tanpa kita sadari. Kita beribadah, kita melayani, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya roh kita itu sedang mati. Ya, rohani kita sedang mati. Buktinya apa? Kita masih saja dengan sengaja untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi kita lihat
Bagaimana Tuhan menunjukkan ini, mengingatkan kepada kita. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya, atau saya ulangi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, perhatikan, ya, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita semua yang sesungguhnya dimurkai harus dimurkai. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan itu baik, saudaraku, sehingga kita bisa semacam sekarang ini. Saya kembali kepada ya orang-orang yang banyak ini yang menghadapi sakit penyakit dan dirasuk oleh roh-roh jahat ini. Ya, dirasuk oleh roh-roh jahat ini. Maka ya, untuk supaya kita bisa tertolong, untuk supaya kita ditolong, apa yang harus dilakukan? Begitu banyak orang-orang yang sakit datang kepada Tuhan, juga orang-orang dirasuk oleh roh-roh jahat, begitu banyak, dan mereka semua berusaha untuk bisa menjamah dia. Maka cara untuk menolong orang yang sakit rohnya atau sakit rohani ini suatu. Ya, sebab kalau tidak ditolong dia akan mengalami kematian rohani, dan ini gawat suatu. Maka cara untuk menolong ya, orang yang semacam ini suatu, kita kembali membaca dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Jadi jalan cara untuk supaya orang-orang ini, orang sakit ini, bahkan orang dirasuk oleh setan, oleh roh jahat ini, ya, untuk menolong harus ada kontak dengan pribadi Yesus. Disebutkan menjamah, berusaha menjamah dia. Menjamah artinya menyentuh tangannya, menyentuh dengan tangan kita. Kita sentuh dia, kita jamah dia. Semacam tadi saya mengatakan, orang yang sedang meleleh darah selama 12 tahun itu, dia berusaha menjamah jubahnya Tuhan. Ini juga begitu. Ya, kenapa begitu, saudaraku? Sebab dia tahu ada kuasa yang keluar daripadanya. Ayat mengatakan. Artinya, Yesus mampu dan Yesus berkuasa untuk bisa menolong orang banyak yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya, saudaraku, biar kehidupan kita ini diingatkan. Baik itu murid-murid, kalangan murid-murid mewakili kehidupan kita, maupun orang-orang lain yang mungkin belum kenal Tuhan, yang membawa masalah dan persoalan. Kalau dulu bentuknya sakit, penyakit, atau roh jahat, sekarang bagi kita, Tuhan mengingatkan lewat cerita ini, kalau kita ada masalah, ada persoalan, apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, entahkah itu masalah nikah, entahkah itu rumah tangga, atau masalah pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain,
yang sedang kita hadapi, atau mungkin perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa yang sudah mengganggu kehidupan kita, tidak ada cara yang lain untuk kita bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, tidak ada cara yang lain. Cara yang Tuhan tunjukkan dalam cerita ini, maka kehidupan kita digambarkan orang banyak itu, mereka itu, dan semua orang banyak itu berusaha menyentuh atau menjamah dia. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjamah dia, menyentuh dia. Artinya harus ada kontak dengan pribadi Yesus. Untuk kita menjamah, ada kontak dengan pribadi Yesus, menyentuh. Ya, sehingga Tuhan pun juga menjamah, menyentuh kehidupan kita, menjamah kehidupan kita. Dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. Tapi sebaliknya, kita sudah tahu kita ada sakit, penyakit, ada masalah, persoalan, ada beban yang berat, tapi kita ogah, gengsi. Kita malu untuk menjamah. Atau kita mengatakan, oh nanti kalau orang tahu bagaimana? Kalau orang mendengar apa yang saya lakukan bagaimana? Inilah yang terjadi sehingga kita tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Karena dari pihak kita tidak ada rasa butuh untuk bisa menyentuh. Tidak ada rasa butuh untuk kita bisa kontak dengan pribadi Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan lamanya itu, sekalipun mungkin secara fisik dia tidak sakit, saudaraku, tapi rohaninya yang sakit, rohnya yang sakit itu, saudaraku. Ya, maka dia akan tetap melakukan perbuatan dosa, jatuh dalam dosa, dan sengaja untuk berbuat dosa. Dia tidak sadar kalau dia sudah melanggar atau dia sudah berbuat dosa. Contohnya yang sederhana saja buat kita, saudaraku, yang sering terjadi, harapan kita di antara anak-anak Tuhan tidak terjadi. Jangan ada yang semacam itu, saudaraku. Contoh yang sederhana. Kita tahu kalau kita sudah berkeluarga, saudaraku, kita punya istri, punya anak. Ada tanggung jawab istri dan anak, saudaraku. Tapi karena rohani kita sakit, roh kita diganggu oleh roh-roh jahat itu, saudaraku, tidak menutup kemungkinan juga ternyata di luaran sana, tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya, dia masih menyeleweng dengan orang lain, berselingkuh dengan orang lain. Ini memang perbuatan-perbuatan orang-orang yang sakit rohaninya. Rohnya itu diganggu oleh roh-roh jahat, sehingga dia ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia tidak menyadari. Dia menganggap bahwa itu bukan sesuatu, itu biasa saja. Tidak demikian, saudara. Kalau ini terus semacam itu, sementara kita diberikan kesempatan, contoh yang nyata, orang-orang sakit bahkan yang dirasui roh-roh jahat ini, dia berusaha untuk menyentuh, untuk menjamah, tapi kita tidak mau menjamah. Berarti kalau kita tidak mau menjamah, tidak mau menyentuh, tidak mau ada kontak dengan pribadi Tuhan, saudaraku, maka sampai kapanpun juga sakit penyakit itu, orang-orang dirasui oleh roh-roh jahat akan tetap seperti itu. Dia tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kalau dia berusaha merendahkan diri untuk menjamah, untuk menyentuh, untuk ada kontak dengan Tuhan, saudara, kita menjamah Tuhan, maka sebaliknya Tuhan juga menjamah kehidupan kita.
Tuhan pasti menjamah kehidupan kita. Tuhan mau menyelamatkan kehidupan kita dari penghukuman itu. Ada cerita, saudaraku, ada cerita. Dan saya tidak menakut-nakuti ini, saudaraku, tapi ada dalam Alkitab, ya, ada seorang anak, saudaraku. Nggak tahu orang ini, anak ini sadar atau nggak sadar, saudaraku. Karena memang rohaninya sakit, udah bejat, saudaraku. Sakit rohani, saudaraku. Anak ini ya hidup dengan istri ayahnya, dengan ibunya. Dan ketika itu Paulus dia mendengar, dia katakan sekalipun ya jasmaniku tidak hadir, tapi rohku hadir. Dan apa yang Tuhan lakukan lewat Paulus ini, saudara? Maka orang yang semacam itu harus diserahkan kepada iblis untuk supaya rohnya itu diselamatkan. Harusnya kita jangan sampai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus terjadi pada kita. Jangan sampai terjadi. Sebenarnya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menjamah, menyentuh Dia. Ada kontak dengan pribadi Yesus. Jangan kita ya tidak memanfaatkan kesempatan itu. Jangan sampai tubuh kita hancur. Jangan sampai terjadi. Lebih baik kita merendahkan diri. Kalau memang benar kita sudah ada salah, ada masalah, ada persoalan, saudara. Apalagi yang menyangkut soal nikah rumah tangga. Ya, yang menyangkut soal perzinahan ini, saudara. Harusnya kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tapi seringkali kita justru menjadi sombong karena itu. Coba dibaca 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima. Ini ada peristiwa yang sangat mengerikan, saudara. Dan jangan sampai ini terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Tetapi ternyata ini sudah terjadi. Dalam sidang jemaat Korintus ini terjadi, saudaraku. Fase yang kelima. Ya, fase yang kelima. Coba kita baca perikopnya. Fase yang kelima, perikopnya, dosa dalam jemaat. Artinya apa? Di tengah-tengah jemaat itu ada dosa. Artinya ini dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dilakukan oleh jemaat Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ini yang terjadi. Yang terjadi di tengah-tengah atau di dalam sidang jemaat di Korintus. Ya. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya. Istri ayahnya berarti dia ibunya. Tidak disebutkan ini ibu kandung atau ibu tiri atau ibu lain, tapi hidup dengan istri ayahnya. Ya, ini yang terjadi, saudara ya. Sekalipun demikian kamu sombong. Lah ini celakanya. Sudah tahu dia melakukan perbuatan dosa, bahkan sengaja berbuat dosa. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah hidup dalam dosa, sakit rohaninya. Hidup dengan istri ayahnya. Tapi kami masih sombong, masih tinggi hati, tidak mau merendahkan diri, ya. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ini surat ini juga menegur kepada sidang jemaat semua. Sudah tahu kayak gitu.
kamu biarkan saja. Kamu biarkan saja, ya. Sebutkan ini. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ya, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, ini biar menjadi satu peringatan kepada kita. Ini terjadi di tengah-tengah sidang jemaat di Korintus saat itu. Berarti juga ini bisa terjadi di tengah-tengah sidang jemaat di zaman akhir ini. Ya, di gereja mula-mula sudah ada terjadi semacam ini. Lalu bagaimana gereja di hujan akhir ini, Ustaz? Dan itu sebabnya kenapa di hari-hari ini kita perlu membutuhkan bimbingan Tuhan, membutuhkan asuhan Tuhan, Tuhan, roh kita diasuh oleh Tuhan, untuk supaya kehidupan jemaat di akhir zaman ini tidak terjadi lagi seperti apa yang dialami sidang jemaat Korintus di zaman gereja hujan awal dulu. Saat itu sudah terjadi. Dan Pauluslah yang bertindak dalam hal itu. Dan sekarang mungkin ya tidak terjadi secara fisik seperti dulu. Tapi bagaimana kematian rohani itu ya terbukti masih bisa terjadi dalam sidang jemaat yang orang lain tidak bisa melihat. Tadi saya mengatakan kalau sakit penyakit secara fisik, suatu sakit panas, sakit ngeluh, pusing, atau bagaimana, atau sakit kebentur apa, mudah untuk dideteksi, mudah untuk diketahui. Tapi kalau yang namanya sakit rohani, rohnya itu sakit, rohaninya sakit, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendeteksi. Tubuhnya nampaknya sehat, tapi rohaninya sakit. Nah, itu bisa diketahui, bisa dibuktikan dengan perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatannya? Tadi saya mengatakan, dia jatuh berbuat dosa, jatuh dalam dosa, dan dia berbuat dosa, hidup dalam dosa, atau sengaja berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan memberikan cara untuk supaya kita bisa tertolong dari itu. Maka kita harus berusaha menjamah dia. Satu. Kedua, dari pihak kita ada satu keyakinan yang pasti bahwa Yesuslah satu-satunya yang sanggup untuk menolong dia. Dalam cerita itu disebutkan, ya, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, nya besar. Dan semua orang itu disembuhkannya. Kuasa Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga. Ada cerita dalam Perjanjian Baru, seorang anak muda, seorang anak perempuan dari kepala rumah ibadah, yaitu Yairus, yang sedang sakit dan hampir mati. Maka sebagai orang tua, dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur dan meminta kepada Yesus untuk supaya, saudara sekalian, untuk supaya anak perempuannya itu dijamah dan supaya selamat. Dan Yesus itu luar biasa.
Yesus mau mengerjakan itu, saudaraku. Coba kita membaca, saya teringat ayat itu. Dalam Injil Markus pasal yang kelima, saudaraku. Kalau tidak salah ya. Injil Markus pasal yang kelima. Ya. Pasal 5 ayat 21. Itu perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan yang tadi saya sampaikan tadi. Saya akan bacakan ayat yang pertama, ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Seorang kepala rumah ibadah. Ya, ini membawa suatu persoalan anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati. Siapa kepala rumah ibadah itu? Adalah para hamba Tuhan atau para pendeta. Diperhadapkan dengan anak perempuannya yang sakit dan hampir mati. Dari cerita ini kita bisa melihat betapa yang namanya orang tua, apalagi dia punya posisi sebagai seorang gembala, seorang pendeta, mungkin kepala rumah ibadah itu adalah seorang gembala yang juga ada persoalan. Anak-anak ini yang disebutkan anak ini juga anak jasmani juga bisa, tapi anak rohani itulah sidang jemaat, khususnya anak-anak muda yang dalam ancaman kematian. Banyak hal. Kematian ini mungkin tidak secara fisik, tapi kematian rohani. Artinya banyak anak-anak muda dalam jemaat Tuhan atau anak-anak atau sedang jemaat Tuhan yang juga harus menghadapi ancaman-ancaman kematian. Kematian di sini juga kematian rohani yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan atau sidang jemaat Tuhan. Ini suatu persoalan yang sangat serius, dan di sini saya mendapatkan satu pelajaran. Kepala rumah ibadah itulah seorang gembala, ketika melihat keadaan yang semacam itu, ya, diperhadapkan dengan jemaat yang banyak masalah, banyak persoalan, terjadi kematian rohani ini, maka Tuhan sungguh-sungguh membawa saya. Langkah yang paling tepat adalah yang dilakukan oleh Yairus ini. Dia tersungkur di depan kakinya. Artinya tidak ada jalan lain bagi Yairus. Tidak ada jalan lain bagi orang tua atau orang tua rohani, gembala atau pendeta, untuk merendahkan diri. Tersungkur di depan kakinya itu artinya dia mau merendahkan diri. Ini pelajaran buat, ya, bukan hanya sekedar kita marah atau apa. Kalau kita melihat anak kita atau melihat sidang jemaat yang sedang dalam persoalan menghadapi kematian rohani, bukan cukup kita bisa marah atau apa. Tapi dari sini Tuhan ajarkan kepadaku untuk lebih baik tersungkur di depan kakinya, mau merendahkan diri, sembari kita membawa persoalan itu kepada Tuhan. Ini ada satu pelajaran, sebab yang dihadapi kematian rohani. Kalau ini tidak segera ditolong oleh Tuhan, habis sudah. Ya, gak ada harapan. Anak-anak muda, kaum muda-mudi akan banyak mengalami kematian. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Amos. Anak-anak muda, teruna-teruna nanti akan mati berguguran, jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Ini apa yang dibawa?
Tersungkurlah ia di depan kakinya, Nya besar, dan memohon dengan sangat kepadanya. Merendahkan diri dan bermohon kepada Tuhan. Anak perempuan, anakku perempuan. Ya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Artinya apa? Sedang sakit, hampir mati, tinggal menunggu saat kematiannya. Artinya tidak bisa diharapkan, tidak ada harapan. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Membawa kehidupan anak perempuan, membawa anak muda-mudinya. Kalau itu gembala hamba Tuhan, membawa sidang jemaat kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dia memohon kepada Tuhan. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu. Ya, kalau kita mau menjamah dia, kita mau merendahkan diri, maka Tuhan pun juga akan menjamah kita. Ya, tangan Tuhan akan diletakkan atas kita, sehingga ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus, yang ada kepala rumah ibadah. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti ia, dan berdesak-desaan dekatnya. Dan di sini ada cerita lain, yaitu perempuan yang sedang meleleh darah, yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Lalu kita lihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga, ini keluarga di Jairus ini, saudaraku. Ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu, yaitu Jairus, dan berkata, anakmu sudah mati. Tadi bapaknya mengatakan hampir mati. Dan sekarang ada berita dari keluarga, anakmu sudah mati. Artinya sudah tidak ada harapan dan tidak bisa diharap lagi. Ini merupakan suatu pergumulan, kesedihan yang tersendiri bagi Yairus sebagai kepala rumah ibadah. Kesedihan bagi seorang hamba Tuhan atau seorang gembala kalau terjadi kematian rohani di tengah-tengah sidang jemaat. Untuk sekarang praktiknya apa? Jemaat tidak bisa mengerti firman Tuhan. Itu kesedihan tersendiri. Atau mungkin jemaat juga semacam itu, hidup di dalam dosa, kejahatan, sehingga mengalami kematian rohani. Rohnya sakit rohani atau mati rohani. Tidak ada harapan, tidak tertolong lagi. Ini sudah mati, ada berita. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Bagi orang lain sudah mati, tidak ada harapan, tidak bisa diharap. Tapi kepala rumah ibadah ini ada keyakinan yang pasti. Seperti orang-orang yang banyak yang datang kepada Yesus, menjamah Yesus, sebab dia tahu ada kuasa. Ya, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Jairus juga begitu. Dia yakin bahwa pada Yesus ada kuasa. Kuasa kebangkitan itu. Saya lanjutkan, saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Ini diucapkan Tuhan ketika dia mendengar semacam itu. Mendengar suara yang memberikan atau suara yang melemahkan itu. Ya. Suara yang tidak membangkitkan semangat itu datang.
Bayangkan kalau dia datang, anakmu sudah mati, untuk apa lagi menyusah-nyusahkan kurus. Tapi sekarang dari pihak Tuhan mengatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah ini, pihak orang lain melemahkan iman, ya tidak memberikan harapan atau pengharapan kepada kepala rumah ibadah. Tapi Yesus di sini dia katakan, berkata kepada kepala rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Artinya percaya kepada Yesus saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Kita lihat. Di satu sisi, orang itu ya dengan sedihnya meratap dengan tangisan yang nyaring, suatu. Tapi di satu sisi, Tuhan mengatakan anak ini tidak mati, tetapi hidup. Kenapa demikian? Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Siapapun dia, apapun yang sedang kita hadapi, kita alami. Kalau kita mau menjamah dia, mau percaya kepada dia, maka baginya tidak ada barang yang mustahil. Dulu memang kita mati, iya, oleh karena pelanggaran. Tapi Yesus juga menghidupkan kita kembali. Sekarang Yesus juga menghidupkan anak perempuan Jairus ini, ya. Tetapi mereka mentertawakan dia. Baru sedih, dia meratap, nangis. Ya, oleh karena melihat keadaan itu, menangis, sedih. Tapi begitu Tuhan mengatakan anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi justru mereka dari pihak mereka, tetapi mereka mentertawakan dia. Ini yang terjadi. Ya, memustahilkan Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Sebab daripadanya keluar kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menghidupkan, kuasa untuk membangkitkan, untuk merubah. Air bisa menjadi anggur kalau Tuhan mau dan dia bisa. Siapapun kita, katakanlah kita sudah mati rohani sekalipun, tapi kalau kita percaya dan kita mau menjamah Tuhan, menyentuh Tuhan, mau ada kontak dengan Tuhan, maka Tuhan bisa mengatakan anak ini tidak mati tetapi tidur. Tidak mati tapi tidur. Saudara sekalian, ya. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Talitakum yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ini yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan buat, ya, kepada anak perempuan dari kepala rumah ibadah, yaitu Jairus. Ini juga bisa terjadi pada jemaat, dan ini benar-benar terjadi pada jemaat. Sebab dia anak, bisa anak rohani, bisa anak jasmani. Terjadi di tengah-tengah jemaat. Dosa, ya, perzinahan antara anak dengan orang tua
juga terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, itu sebabnya kepada kita semua, biar kita waspada. Kalau kita orang tua, ada anak-anak kita, ayo kita doakan, kita bawa. Kita bawa anak-anak kita dalam doa. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak sakit dan mati. Apalagi mati rohani. Bawa anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk bisa melayani Tuhan. Kita masing-masing juga ada pergumulan, saudaraku. Ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan. Mulai dari hamba Tuhan itulah Yairus, juga jemaat di tengah-tengah jemaat. Tapi sekarang yang terutama, Tuhan itu tidak kurang panjang untuk kita bisa menjangkau menolong kita. Tapi persoalan yang menjadi sebab Tuhan tidak menolong kita adalah pelanggaran kita, dosa-dosa kejahatan kita. Ini yang menjadi sebab Tuhan tidak menolong kita. Ada pelanggaran, ada dosa yang tidak mau diakui. Kita tidak mau berusaha untuk menjamah, menyentuh dia. Kita tidak berusaha untuk kita bisa kontak dengan pribadi Tuhan, supaya kita bisa ditolong. Ya, saya teringat ayat itu, mudah-mudahan benar, saudaraku, dalam Yesaya pasal 58 kalau tidak salah. Yesaya pasal 58, saudaraku. Ya, mudah-mudahan tidak salah, saudaraku. Ya, maafkan, bukan 58 tapi 59. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ya segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini yang menjadi sebab kalau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menolong, menjamah kehidupan kita, tapi kita tidak mau mendekat dia. Kita sengaja untuk kita menjauhkan diri. Padahal Tuhan itu welas asih kepada siapapun juga yang mau datang. Bersikaplah seperti orang yang banyak dalam Injil Lukas pasal 6. Berusaha untuk mendengar, berusaha untuk menjamah dia, yakin bahwa di dalam dia itu ada kuasa. Bukan hanya kuasa kesembuhan, kuasa untuk bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita tetap mempertahankan itu, kita biarkan sakit, nyakit sampai sakit, roh kita sakit, rohani kita sakit, kita biarkan, maka sewaktu-waktu akibat dari kematian rohani yang tidak diatasi itu akan berdampak membawa kehidupan itu untuk masuk dalam kebinasaan yang kekal. Ini ngeri. Sebenarnya Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua, ada kesempatan yang sama. Dengan sakit penyakit yang ada, dengan persoalan yang ada, dengan dosa kejahatan yang ada, untuk kita bisa menjamah dia, untuk supaya kita ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada waktu, ada kesempatan. Ya, ayo kita manfaatkan ini. Di depan kita ada sarana tubuh dan darahnya Yesus
Kurbannya Kristus itu sanggup untuk menolong kita. Kurban Kristus sanggup menutup, kasih itu menutup banyak sekali dosa. Bukan menutup-nutupi, menutup, menebus, menyelamatkan dosa manusia. Sehingga manusia itu boleh diselamatkan. Dan boleh mengalami hidup tenang, hidup damai. Orang berdosa, orang yang melakukan perbuatan itu tidak mungkin hidupnya tenang. Tidak mungkin. Ayo, kita gunakan tubuh dan darahnya Yesus ini. Ya. Dia mengampuni kita. Dia tidak akan melihat dosa kita lagi. Saudara sekalian, puji Tuhan. Mari kita manfaatkan tubuh dan darahnya Yesus. Dan kita akan melakukan satu pujian dalam buku Pesalu 1. Dalam buku Pesalu nomor 11. Dia tak lihat dosaku. Dia tak lihat dosaku. Pesalu nomor 11. Tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Haleluya. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihinya. Lama sudah ku dambakan suatu jawaban, tak satu pun yang dapat puaskan jiwaku. Haleluya. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku Dia lupakan. Betapa hinaku dulu, hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Dia tak ingat dosaku, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku Dia lupakan. Betapa hinaku dulu, hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa
dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Haleluya, haleluya. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan suci, tubuh dan darahnya Kristus. Ayo kita manfaatkan, kita manfaatkan. Kalau kita ada beban, ada masalah, ada persoalan, ada dosa sekalipun, bahkan di tengah-tengah jemaat sekalipun, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mau menjamah Dia, yakinlah kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dia pasti menjamah kehidupan kita, menolong kita, menjamah dosa kesalahan kita, untuk kita dijadikan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini lewat firman-Mu. Tuhan, banyak hal kami diberkati oleh firman-Mu. Koreksi, teguran, dan peringatan kepada kami Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan, tanpa asuhan-Mu, tanpa bimbingan-Mu Tuhan, sungguh kami akan tersesat dan binasa, dan akhirnya kami masuk dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang ampunkan segala dosa dan kejahatan kami Tuhan, untuk kami rindu menjamah Engkau. Kami rindu untuk menggunakan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, menerima tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh mengalami pertolongan daripada Engkau Tuhan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Orang lain mungkin mengatakan dia sudah mati, tidak ada harapan. Tapi kami yakin, percaya Tuhan, seperti Engkau katakan kepada Yairus, percayalah. Biar kami juga belajar percaya, mempercayakan hidup kami sepenuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, ampunkan segala dosa dan kejahatan kenajisan kami, untuk sekarang kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, kami merasakan jamahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bagi saudara yang sudah menyiapkan perjamuan suci, mari kita akan gunakan. Kita akan terima tubuh dan darahnya Yesus. Kita terima dengan hati yang penuh, dengan syukur, dan kita manfaatkan ini dengan baik, supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Puji Tuhan. Saya akan menunggu sejenak untuk kita semua, untuk kita bisa bersama-sama mengangkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Ayo kita akan lakukan. Angkatlah tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan. Engkau melawat kami. Dan Engkau tidak pernah mengingat-ingat dosa kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, buat belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Angkat darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk lawatan, untuk asuhan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau sudah melimpahkan berkat yang begitu luar biasa. Terutama pengampunan-Mu Tuhan. Di segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi. Pertolongan jamahan tangan Tuhan atas segala masalah dan persoalan sakit penyakit yang sedang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatian jemaat untuk jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan yang dimulai jam 5:30 sore tepat dan dilanjutkan nanti hari Minggu ibadah raya, yaitu minggu yang terakhir di bulan November ini, ya. Minggu yang terakhir di bulan November ini yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Ya, kita berdoa. Ya, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Juga kita berdoa untuk firman Allah untuk perayaan Natal. Kita belum tahu kayak apa, tapi yang pasti saudara sekalian, ya perayaan Natal tetap kita laksanakan. Mungkin masih seperti semacam ini, kita belum tahu. Kita serahkan kepada Tuhan, ya. Juga kita berdoa untuk kerinduan kita akan ibadah tatap muka suatu supaya segera, biar kita nyatakan juga kepada Tuhan, kita diberikan hati untuk supaya kita bisa menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kepada jemaat juga yang nanti kita akan berdoa, ya ada orang-orang tua, ya, juga yang perlu didoakan supaya di masa tua dari sidang jemaat semua sungguh-sungguh diberikan kekuatan surgawi, baik yang dari GKGM, dari Triorejo, dari Gunung Sari, juga dari Pondok Chandra. Orang-orang itu kita doakan, dan kita semua sedang jemaat kita bawa kepada Tuhan, dan juga kita akan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Ya, dengan doa berkat mari kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-berkat yang luar biasa. Lewat asuhanmu, lewat bimbinganmu, mengoreksi, menegur, dan menasihat kami, sekaligus memberikan ingatan kepada kami Tuhan, untuk tetap kami mau rindu, untuk kami datang kepadamu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Tolonglah kami semua Tuhan. Terima kasih kami berdoa
untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Tetap memberikan gairah semangat kepada kami Tuhan, untuk kami tetap setia beribadah dan melayani Engkau, dan kami rindu sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, pemuda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Ya Tuhan, Engkau tilik satu persatu. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang dibutuhkan, terutama berkat-berkat rohani. Tuhan berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan daripada sidang jemaat-Mu semua. Demikian pula juga jemaat yang ada masalah persoalan apapun yang sedang dihadapi. Firman-Mu sudah berkata kepada kami, biar Tuhan sentuh hati kami, untuk kami membawa setiap masalah ini hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, saudara kami. Dan dalam proses pemulihan kami tetap mendoakan Pak Budiono dan Tuhan jamah, Tante Waro yang dalam persiapan untuk menjalani operasi. Tuhan tolong Om Edwin, juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, Engkau tolong orang-orang tua kami, berikan semangat di hari tuanya, berbahagia bersama Tuhan, bersama keluarga semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan juga menolong bangsa kami lewat pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat maupun di daerah, TNI, Polri, dan bahu-membahu untuk mengatasi bangsa ini Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang mengganggu, merintangi bangsa kami, dan sekaligus jemaat-Mu kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu kepada bangsa kami, jauhkan dari peperangan, jauhkan dari permusuhan, dari pertengkaran, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, supaya terutama anak-anak ketebusan-Mu juga boleh leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, akan beristirahat malam, ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar Tuhan tetap jaga dan lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam saudaraku. Salam sehat buat semua. Puji Tuhan.